Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ketika seseorang berdoa atau saya berdoa itu ya, atau seseorang berdoa, ya Allah berikanlah kami rezeki yang halal dan thayyib, seperti itu Pak Ustadz. Bagaimana Allah mengabulkan doa itu, atau bagaimana orang yang berdoa itu tahu kalau rezekinya dia itu halal atau tidak halal, seperti itu Pak Ustadz? Misalnya dia bekerja di kontraktor lah, anggap seperti saya, seperti itu kan Pak Ustadz. Kan saya selalu, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal dan thayyib, seperti itu. Haji juga gitu nggak kira-kira doanya dulu? Iya, sama ya. Nah, itu bagaimana itu Allah mengabulkan, atau apakah doa itu tidak tepat gitu Pak Ustadz? Kalau saya sebagai kontraktor misalnya seperti itu kan, gimana penjelasannya nih Pak Ustadz? Mohon. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang selama saya mengamati banyak manusia, saudara-saudara kita Islam khususnya, dan manusia di dunia walaupun tidak semuanya, saya mengamati itu, dan saya juga mengamati ayat-ayat Quran, umpamanya Ud'uni astajib lakum, umpamanya mohon mintalah kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah. Kemudian wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman, ini imannya kuat dan selalu mengerjakan amal soleh. Ini kita munculkan dua titik ini dulu deh ya. Nah, seorang Islam itu dia berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal dan thayyib umpamanya. Pada saat kamu itu berdoa, itu berdoa sebelum kamu bekerja atau pada saat kamu sudah bekerja? Sebelum mulai bekerja. Sebelum mulai bekerja itu maksudnya kamu belum nggak ada pekerjaan sebenarnya. Oh, sudah ada pekerjaan itu Pak. Berarti itu sudah bekerja. Sudah bekerja. Nah, sudah bekerja ya? Di awal-awal lah. Di awal-awal. Pagi misalnya gitu kan gitu Pak Ustadz. Ya. Umpamanya kamu kontraktor atau teman-teman yang kerja di ASN umpamanya, kan ASN, sama ya. Ya. Nah, pada saat seseorang itu dia itu mau mendaftar bekerja di suatu instansi, kamu umpamanya di kontraktor umpamanya, ya itu, atau seseorang di ASN, ya. Ini kan dia sebenarnya sudah mempertimbangkan bahwa kalau di ASN itu nanti gajinya sekian. Nah, sudah pasti bulanannya itu Pak Ustadz ya. Oke. Kamu di kontraktor, sudah kira-kira pasti nggak gajinya sekian. Kalau bulanannya pasti Pak Ustadz. Ya. Terus yang nggak pasti apa? Nah, nanti kan di luar gaji itu ada bonus biasanya. Dari mana biasanya bonus? Dari perusahaan itu Pak Ustadz. Dari mana ngambilnya biasa? Awalnya kan nggak tahu. Nah, ya. Kita ceritain akhirnya aja ya, kamu sudah ketahui dari mana? Karena saya memang kerja di kontraktor, lama-lama tahu itu kan, ngambilnya itu kan apa namanya itu? Kan ngambilnya dari proyek itu Pak Ustadz. Oke, ya cukup ya, dari proyek ya. Iya. Nah, di titik pada saat kamu itu sebelum mendapatkan pekerjaan, nah ini sebelum nih, kamu muda nih ceritanya. Belum bekerja gitu. Ya Pak Ustadz. Kamu kan paling doanya, ya Allah berikan aku pekerjaan begitu. Akhirnya kamu bekerja. Dapat kerjaan. Pada saat kamu bekerja, doa itu ya biasa-biasa karena muda. Kemudian kalau kamu nikah, mulai ada pikiran-pikiran yang menuju ke arah kelihatannya Islami. Betul. Nah, pada saat kamu itu bekerja, nah yang insya Allah yang halal itu adalah gaji bulanan itu sebenarnya yang halal. Yang dari pemerintah. Yang dari kantor pemerintah dan sebagainya itu. ASN juga sama, yang gaji bulanan itulah sebenarnya yang halal. Yang halal. Thayyib, halal, thayyib. Insya Allah seperti itu. Di luar itu? Di luar itu dari mana dia dapatnya? Padahal kan itu disahkan perusahaan gitu Pak Ustadz ya. Emang perusahaan ada badan syariat Islamnya? Oh, enggak ada kalau itu.
Oh. Kalau memang ada badan yang bilang setiap kali perusahaan itu membuat undang-undang, kan undang-undang perusahaan tuh, umpamanya untuk menjadikan bonus itu harus ambil dari sini, itu kan undang-undang perusahaan sendiri. Misalnya saya di proyek gitu Pak Ustadz, terus disuruh sama pimpinan atasan itu untuk mencari efisiensi di dalam proyek itu, dan saya mencari efisiensi itu melalui item-item pekerjaan yang bisa kita efisiensikan gitu misalnya, dapatlah uang di situ kan gitu Pak Ustadz itu. Nah itu halal apa? Nah itu tidak halal sudah. Padahal menurut perusahaan itu resmi gitu Pak Ustadz. Oke, tidak ada masalah sebenarnya. Kalau memang mau, makanya di situ ada badan yang tidak mengesahkan bahwa pekerjaan yang dilakukan yang namanya efisiensi itu adalah haram. Ada enggak yang seperti itu? Kan nggak ada. Itu kan hanya memang cara-cara perusahaan itu aja kan seperti itu. Nah begini maksudnya. Sama seperti kalau momennya saya menjual beras, ya, saya menjual beras 10 kilo, yang 4 kilo itu di dalamnya saya ganti dengan jagung. Kelihatan berasnya tapi kan nggak kelihatan jagungnya. Tapi kalau beras itu nggak pernah dibuka, ya nggak pernah tahu bahwa di dalam itu ada jagungnya. Berarti saya dosa bahwa ada orang membeli beras itu dengan harga beras, tapi saya memberikan jagungnya 4 kilo. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, berasnya misalnya jenisnya A gitu, tapi di dalamnya itu ada beras tapi jenisnya C diganti, itu tetap nggak boleh itu? Nggak apa-apa, mau ganti. Pertanyaan saya, uang itu dikembalikan kemana penggantinya? Ya dikembalikan kemana saya mau tanya? Diambil. Nah, diambil, siapa yang ambil? Sendiri. Nah, diambil sendiri. Nah, itulah. Makanya di titik itulah yang namanya haram. Itu haram siapapun. Nah, pertanyaan kalau itu sudah haram, semuanya itu akan tahu bahwa yang dilakukan itu mencuri sebenarnya. Tapi dia sendiri banyak nggak yang muslim? Rata-rata. Kira-kira doanya minta nggak sama Allah Ta'ala rezekinya itu halal thayyib dia minta? Rata-rata. Rata-rata. Kalau dia kaya dengan kekayaan seperti itu dikabulkan nggak sama Allah Ta'ala? Dikabulkan nggak doanya dia bahwa dia benar-benar akhirnya jadi kaya? Kalau yang haram mungkin Allah nggak kabulkan. Nah, kenapa itu dia diberikan? Diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa kaya. Di titik ini sebenarnya banyak orang Islam yang nggak paham. Yang dilakukan itu bisa aja sebenarnya haram, tetapi Allah tetap mengizinkan dia kaya. Intinya adalah belum tentu orang yang dia berdoa minta rezeki halal dan thayyib itu belum bisa dikatakan seperti yang kayak tadi. ASN juga sama. Dengan sekian dia hanya bisa nabung sekian. Kalau dia itu bisa ASN itu bisa kaya, dari mana kekayaannya? Dan semuanya itu, semua level yang berhubungan dengan pemerintah, insya Allah pasti dia dapatnya pasti dari program-programnya dia, proyek-proyeknya seperti itu. Dari mana kok dia bisa dapat bonus? Ya dari situ juga. Dia juga Islam, dia juga berdoa minta rezeki halal dan thayyib, tapi dia juga kaya dengan seperti cara begitu. Apakah Allah mengabulkan? Enggak sebenarnya. Nah begitulah cara Allah. Makanya pada saat seseorang itu berbicara bahwa ud'uni astajib lakum, di titik itu mintalah kepada Allah akan dikabulkan seperti itu, mintalah kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah maksudnya ya. Nah di titik itu tidak dalam bahasa yang diminta itu harta, yang diminta itu dunia, bukan seperti itu.